lepaskan aku. Kalian mau apa? Aku tidak menabrak orang sampai mati. Aku difitnah. Sepertinya kamu lupa. Bagaimana kamu menabrak ayah Bos Xiao sampai mati? Dan melukai Bos Xiao. Mari kita bantu kamu mengingatnya. Jangan banyak bicara dengannya. Perintah Bos Xiao. Kalau dia tidak mengaku hari ini, pukuli sampai dia mengaku. Kalau begitu, pukuli. 3. Bos Xiao, kamu sebenarnya siapa? Aku tidak pernah bersalah padamu. Kenapa menyuruh orang menyiksaku terus? Kita patahkan kakinya. Sebagai pelampiasan, amarah Bos Xiao. Kumohon, lepaskan aku. Sudah sadar? Siapa kamu? Ini di mana? Setelah keluar penjara, jadilah orang baik. Percayalah. Bisakah aku masih memiliki kehidupan yang sempurna? Jangan pedulikan siapa aku. Mulai hari ini, kamu akan patuh di keluarga Xiao. Xiao Yuan Yang. Kamu adalah Bos Xiao? Takut? Bos Xiao, aku salah. Kumohon lepaskan aku. Ini, Yuan melompat dan membiarkan Anda bermimpi. 3 tahun hidup di penjara, penyiksaanmu padaku belum cukup? 3 tahun penderitaan di penjara. Bisa kembali hidup ayahku. Bisakah mengembalikan nyawa ayahku dan kedua kakiku? Bos Xiao, pelaku kecelakaan waktu itu benar-benar bukan aku. Aku hanya menggantikan kesalahan. Bantu siapa yang bersalah. Kalau ingin aku tidak memutus biaya pengobatan ibumu, kamu harus menggantikan kesalahan adikmu. Padahal jelas kesalahan Sheng Xiong. Kenapa aku yang harus menggantikan kesalahannya? Apakah kebenaran penting? Pilih antara nyawa ibumu dan kebenaran. Menggantikan kesalahan siapa? Cepat katakan. Tidak apa-apa, aku mengaku bersalah. Aku sarankan jangan main-main. Bos Xiao, aku ingin menelepon ayahku. Kamu ingin meminta tolong ayahmu? Tidak, aku tidak. Jujur saja, ayahmu sendiri yang menjualmu padaku. Dia sendiri yang menekan cap jempolmu. Ayahku? Bagaimana rasanya dijual oleh ayah kandungmu sendiri? Ayah, aku sudah 3 tahun di penjara. Kenapa kau masih? Untuk setan ini. Kau hancurkan rumahku. Jika hukum tak bisa menghukummu mati, aku akan menjadikan pernikahan sebagai belenggu. Menahanmu di keluarga Xiao seumur hidup untuk menebus dosa. Perjanjian ini tidak aku akui. Ini tidak sah. Jika kau berani melangkah keluar setengah langkah dari pintu ini, ibumu akan ikut mati untuk kebodohanmu ini. Apa yang akan kau lakukan pada ibuku? Ibumu dirawat di rumah sakit milikku. Kau hanya anak buangan. Dan sudah mendekam 3 tahun di penjara. Bisakah kau bayar biaya pengobatan? 50.000 sehari? Tak usah kau khawatir. Ayahku berjanji akan membayarnya. Kau terlalu naif. Sudah 3 tahun kau di penjara. Apakah ayahmu akan peduli pada ibumu? Jika dia masih ingat masa lalu, dia tak akan menjualmu padaku. Xiang Yicheng, apakah aku benar-benar anak kandungmu? Mengapa kau begitu kejam padaku dan ibu? Jika ingin selamatkan ibumu, tebus dosamu dengan patuh. Tak ada pilihan lain. Bos Xiao, 3 tahun lalu, ayahku memaksaku menggantikan Zheng Xiong. Mohon ampunilah aku. Jangan libatkan ibuku, boleh? Jangan buat cerita di sini. Saksi dan bukti semua menunjukmu. Kau pikir aku anak 3 tahun? Jika kau terus bicara, pengobatan ibumu di rumah sakit akan segera dihentikan. Berdiri, layani aku tidur. Ya. Kau benar-benar hina. Kau pikir aku akan benar-benar menikahimu? Aku tidak sengaja. Bangun, pijat aku. Atau kau tak akan bisa tidur. Pakai sepatuku. Berlutut saat memakainya.
Kau tuli? Ya, Pergi. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Nuo Nuo, ini titik Huan Tiao, bisa mengobati kelemahan kaki. Aku tahu, Ibu. Kau berani kabur? Aku tidak. Ternyata aku terlalu baik padamu. Kau lupa peringatanku sebelumnya? Bos Xiao, aku hanya ingin menjenguk ibuku. Ibu. Dokter. Dokter cepat datang. Ibu. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Segera lakukan pertolongan. Ibu. Keluarga, kenapa belum bayar biaya? Mau menyelamatkan nyawa atau tidak? Berapa? 500.000. Kalau terlambat, kamu sanggup tanggung jawab. Baik, aku segera pergi. 500.000. Dari mana aku cari uang sebanyak itu? Ayah, bisa pinjamkan aku 500.000? Zheng Nuo, saham ibumu sudah habis untuk biaya pengobatan. Dan kamu sudah bukan anggota keluarga Zheng lagi. Pekaknya, kamu pembawa sial, masih berani minta uang? Berani sekali kamu. Nuo Nuo, aku dan ibumu sudah bercerai. Aku tak punya alasan untuk membayar ini. Enak rasanya dikhianati dan tak punya harapan? Zheng Yisheng, dulu kamu yang bilang. Aku yang menggantikan anakmu menanggung dosa. Kamu yang tanggung biaya pengobatan ibuku. Diam kau. Boss Xiao, jangan dengarkan omongannya. Zheng Nuo. Daripada saling tuduh, lebih baik memohon padaku. Kamu benar mau selamatkan ibuku? Kalau tak memohon, mana tahu? Bos Xiao. Kumohon. Kamu pikir aku akan membantumu? Aku akan lakukan apapun untukmu nanti. Aku hanya mempermainkanmu. Pembunuh sepertimu? Membantumu? Mustahil. Bos Xiao. Bagaimana jika aku bisa menyembuhkan kakimu? Zheng Nuo, kau benar-benar putus asa. Berani sekali bicara sembarangan. Dengan kemampuanmu? Xing Niwa. Kaki Boss Xiao. Banyak dokter ahli tak bisa sembuhkan. Apa kemampuanmu? Ah, jangan bicara sembarangan di sini. Nanti malah merugikan keluarga Zheng. Aku tak akan memaafkanmu. Nyonya muda. Anda benar bisa menyembuhkan kaki Bos Xiao? Ku beri 3 bulan. Kalau berbohong, biarkan ibumu menunggu ajal. Mengerti. Sunyi, biaya pengobatan ibunya ditanggung grup. Ya, Kalau berani kabur lagi, Aku tak akan segan-segan. aku ingat. Ayo, pulang. Seseorang, antar nyonya muda pulang. Bos Xiao, bisakah aku menunggu ibuku? Sampai kondisinya stabil baru pergi. Tidak boleh, kamu masih harus kembali untuk memijat kakiku. Aku turun dulu untuk bersih-bersih. Dorong aku untuk melihat. Bos Xiao, kalau Nyonya muda benar-benar bisa menyembuhkan kakimu, apakah kamu tidak akan terus hidup dalam kebencian? Jangan kira karena sudah ikut aku sejak kecil, kamu bisa seenaknya berkomentar tentang urusanku. Ya, Ini. Apa? Kerjaan sederhana saja tidak bisa. Bagaimana ibuku mengajarimu? Dasar pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, Tuan tidak akan meninggal. Nyonya tua juga tidak akan tertekan dan terus dirawat di rumah sakit. Tuan muda juga tidak akan cacat kedua kakinya dan berubah sifat. Nyonya tua Xiao masih di rumah sakit? Dasar narapidana. Tidak bekerja dengan baik. Ngapain banyak bertanya? Shishi, aku ingin ke rumah sakit menjenguk Nyonya tua Xiao. Siapa tahu aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Kamu bisa menyembuhkan Nyonya tua? Bohong saja. Percayalah padaku, Nyonya tua Xiao sakit kepala. Karena dia tertekan, bukan karena aku. Tuan muda sudah memanggil banyak dokter terkenal untuk Nyonya tua. Tapi tidak ada perbaikan. Shishi, percayalah padaku, aku pasti bisa menyembuhkannya. Mana Bu Liu? Ibuku pergi ke rumah sakit merawat Nyonya tua. Kamu ini, mau memanfaatkan ibuku untuk mengancamku atau mau kabur? Aku tidak. Aku tidak. Kamu pantas mati. Kamu yang menghancurkan keluargaku. Mama, Mama, bangunlah, Mama.
Mama. Bertahanlah, bertahan sebentar. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia? Penyelamat hidup keluarga kami bertiga. Bos Yao, kamu bisa mencoba berdiri dan berjalan sekarang. Yuel Fiskin. Bos Xiao akhirnya benar-benar bisa berjalan. Ya, Tuan Muda, kamu benar-benar sembuh. Cepat, panggil dokter, cepat. Bagaimana keadaannya, Bos Xiao? Nyonya muda pingsan karena anemia dan kekurangan gizi. Sepertinya nanti harus banyak memberinya nutrisi tambahan. Bu Liu, dia biasanya makan apa? Nyonya Muda selama 3 bulan terakhir makan sisa makanan. Masih harus mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas-tugas lainnya, tinggal di gudang. Lembab dan basah, ya, tidak aneh kalau lelah. Tuan muda, Nyonya muda memang sudah lemah. Jika Anda terus melempar seperti ini, saya khawatir tubuh Anda akan kewalahan. Tuan Muda, bagaimana kalau memberi Nyonya Muda istirahat beberapa hari? Tuan muda, aku akan ambilkan obat untuk Nyonya muda. Tuan Muda, aku akan buatkan makanan untuk Nyonya. Bos Xiao, mari kita bicara. Baik, bicara apa? Aku sudah menyembuhkan kakimu, mari kita bercerai. Kita tidak saling berhutang, lepaskan aku, ya? Jangan kira, karena kau menyembuhkan kakiku. Kau bisa menebus dosa, kau menghancurkan keluargaku. Dosamu tidak akan pernah tertebus. Zhenguo, ibumu sudah meninggal. Cepat ke rumah sakit untuk menjemput jenazahnya. Tuan Muda, silakan dinikmati. Nenek Liu, biarkan dia yang kerjakan. Tuan Muda, Nyonya Muda sepertinya ada urusan mendesak. Wajahnya pucat sekali, bagaimana kalau tanya saja? Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ibu bangun, lihat aku, Ibu. Jangan diam saja, Ibu, bicara denganku. Aku mohon, Ibu. Nona Heng, turut berduka, ibumu sudah meninggal karena sakit. Sebelumnya dia baik-baik saja. Bagaimana bisa meninggal karena sakit? Karena keluarga kalian, selang oksigennya lepas. Tidak ada yang menyadari, sekarang sudah tidak bisa diselamatkan, cepat dimakamkan. Apakah kau yang mencabut selang nutrisi ibuku? Aku, apa hubungannya denganku? Zhenguo, jangan fitnah orang baik. Kami dipanggil Bos Xiao untuk menjenguk ibumu saat tiba di sini. Sudah menemukan selang nutrisinya putus, pertama kali. Kami bahkan memanggilkan dokter untuk ibumu, memang. Benar. Ibu. Xiao Yuan Yang. Aku sudah menyembuhkan kakimu. Mengapa kau tidak menyisakan ibuku? Niu oh. Maaf, aku terlambat. Tan Li, kau datang. Nuonwo, mari kita menikah. Aduh, Nuonwo. Adikmu menabrak orang, kau gantikan dia untuk menanggung dosa. Nuonwo, istirahat dulu sebentar. Bibi harus pergi. Zheng Nuo. Sekarang kau adalah istriku, jangan berpelukan dengan pria lain. Tidak tahu aturan. Ayo, bawa Nyonya Muda pulang. Ya. No. Camel. Apa kamu sangat menyesal? Semalam bukan mantan pacarmu? Xiao Yuan Yang.
Ibuku baru saja meninggal. Kamu sudah memasakku seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Aku memaksamu. Jangan lupa. Sekarang kamu adalah istriku, dan jangan lupa. Sekarang kamu adalah penjahat keluarga Xiao. Jadi apapun yang kulakukan tidak berlebihan. Jadi, apakah balas dendammu sudah cukup? Tidak, masih jauh dari cukup. Xiao Yuanyang, kamu benar-benar gila. Aku membencimu. Membenciku tapi tetap menemaniku semalaman. Xiao Yuanyang, aku membencimu. Kamu yang membunuh ibuku, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Zheng Nuo, apa maksudmu aku yang membunuh ibumu? Bos Xiao. Berani berbuat tapi tidak berani mengakui? Ibu Zheng Nuo meninggal. Ya, Jadi, semalam dia tidak kabur untuk bertemu mantan pacarnya? Kamu periksa penyebab kematian ibunya. ya. Tunggu. Bawa aku ke rumah sakit dulu, urus pemakaman ibunya. Bos Xiao, Anda ini. Ini urusan antara aku dan dia. Masalah tidak boleh melibatkan keluarga. Nuo, semuanya akan baik-baik saja. Zheng Nuo, Xiao Yuanyang, kamu mau apa? ibumu baru saja meninggal, kamu sudah mesra dengan pria lain. Apakah kamu tidak malu? Urusanku bukan urusanmu. Apa katamu? Dioigan yang lepaskan Nono. Tanli, aku peringatkan kamu. Zheng Nuo adalah istriku. Ayo, buang dia keluar. Camel, kalian mau apa? Lepaskan aku. Nono. Mau terus mengobrol dengan mantan kekasihmu? Lupakan saja mimpimu itu. Gila, Ayo, bawa nyonya muda pulang. kamu ngapain? Ngapain? Lepaskan aku, lepaskan aku. Bu Liu, ada apa? Tuan muda, tidak baik. Nyonya muda mau lompat dari gedung. Anda cepat pulang. Aku sekarang pulang. Sunyi, putar balik pulang. Ya, Nyonya muda, cepat turun. Aduh, ada apa yang tidak bisa dipikirkan? Tuan muda, Anda cepat nasihati Nyonya muda. Kamu turun sekarang. Xiao Yuanyang, kamu bukan mau balas dendam padaku, aku mati di depanmu. Sepertinya surat wasiat ibumu tidak mau kamu baca. Kebetulan sekarang kamu mau mati. Mungkin. Kamu dan ibumu bisa berangkat bersama. Ibu, Ibumu masih berharap kamu bisa mengembangkan pusat kesehatan. Penakut seperti kamu, cuma mau lari dari tanggung jawab. aku tidak. Aku tidak ada alasan mau mati. Kalau dulu kamu tidak kabur dari kecelakaan, ayahku tidak akan mati. Karena kamu tidak mati di penjara. Maka kamu harus hidup dengan baik. Kalau tidak, pasti aku sebarkan abu ibumu. Hancurkan pusat kesehatanmu. Buat ibumu menangis penuh kebencian. Tidak bisa dimakamkan. Aku mohon, berikan surat wasiat ibuku padaku. Baca baik-baik wasiat ibumu, mau mati, tanya dirimu sendiri. Mau mati, pantaskah kamu? Ibu, aku tidak akan cari mati lagi. Aku tidak akan lagi. Bos Xiao, Anda lagi memikirkan. Gadis yang menyelamatkan Anda dulu. Aku suruh kamu cari mereka berdua. Sudah ketemu. Belum. Sampai sekarang belum ketemu keberadaan mereka berdua. Terus cari. Bos Xiao. Ibu aku dikubur di mana? Aku mau ziarah. Kamu beneran mau ziarah, atau ketemu pacar lamamu? Aku janji, aku cuma mau ziarah. Tidak akan ketemu Tanli. Abu ibumu sudah disimpan di rumah duka. Belum dikubur. Kamu berhak apa? Tidak biarkan ibuku tenang. Kamu mau ngajari aku. Aku sekarang pergi kuburkan ibuku. Sudah kubilang ke rumah duka, tanpa izinku. Tak ada yang bisa ambil abu ibumu. Berdasarkan apa kau halangi aku mengambil guci abu ibuku? Aku mau kau nurut, ini hukumannya karena kau nekat bunuh diri. Kau akan dapat balasan. Bos Xiao, padahal Tuan belum memilih makam ibu Nyonya muda. Jadi disimpan dulu, kenapa tidak jujur? Kau ini banyak bicara. Keluar. Bu, tenang saja,
pasti kubangunkan pusat kesehatan yang kau tinggalkan. Hingga sukses besar. Kamu pulang buat apa? Aku datang untuk ambil kembali toko yang ibu tinggalkan untukku. Zheng Nuo, ibumu sudah meninggal. Sekarang kau mulai gila ya? Sudah kukatakan sebelumnya, toko ibumu itu sudah kugunakan untuk biaya pengobatan. Ayah, waktu itu pengalihan toko dan saham. Kau lakukan diam-diam saat ibu tidak sadar. Asal kau kembalikan tokoku, aku maafkan semuanya. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak menganggap hubungan ayah anak. Kau mengancam aku ya? Kalau tidak, tunggu saja surat panggilan pengadilan. Ayah, ibu. Bos Xiao menikahi Zheng Nuo, sebenarnya untuk balas dendam padanya. Pasti hidup kakak tidak enak. Lebih baik kita bantu kakak. Baik, besok ku beri jawaban. Siu-siu, kenapa kau membantunya? Ayah lupa, utang toko itu. Masih ada 10 juta belum dibayar, ditambah pegawai banyak. Berikan saja padanya, kan pas? Wah iya, sekarang juga ku tanda tangani kontrak. Dua tuan, ini pemilik tokonya. Kau pemilik toko Zheng Nuo? Ya, ada perlu apa? Tuan Zheng, cepat bayar utangnya, termasuk punyaku. Shengxi tidak membayar kalian? Nona Zheng Xiao, suruh kami datang minta bayaran padamu hari ini. Zheng Yecheng, Sheng Xiu, kalian sengaja menjerumuskanku. Maaf, saat ini aku tidak punya dana. Bisa diberi tenggang waktu? Kasih waktu? Siapa kasih kami waktu? Kalau tidak bayar, Takamu Kuhen Kirken. Paling lama 3 hari, boleh? Baik, paling lama 3 hari. Kalau tidak bayar, kita lihat nanti. Kalian datang buat apa? Kak, barangku ketinggalan di toko, aku datang ambil. Zheng Nuo, utangnya lebih dari 10 juta loh. Nggak tahu kalau kamu jual diri, bisa nutup atau enggak. Jangan sakiti dia. Kamu ambil tas obatnya. Ok, kak. Sebentar lagi aku harus obati nenek Xiao. Kalau kamu ganggu sampai aku nggak bisa kerja, dosamu besar. Kamu ngobatin nenek? Iya, nenek bisa sembuh, kamu nggak senang? Bukan urusanku. Ambil barangmu terus pergi. Kalian nggak diterima di sini. Bos Xiao, aku belum pamitan. Sama semua orang. Ambil barangmu, tunggu di mobil. Sebentar, Bos Xiao. Tas obat ini buatanku, bayar dulu. Zheng Nuo, kamu benar-benar jahat. Lihat aku sukses obati nenek Xiao, langsung mau ngerebut. Bayar. Kamu benar-benar memalukan. Cepat pulang sana. Kerja yang rajin, 10. Uang segini. Buat gaji karyawan aja nggak cukup. Maksudmu apa? Aku ingat gaji karyawan sudah telat 3 bulan. Kamu. Bos Xiao, ayo cepat pergi. Nenek masih nunggu Jobati. Di grup ini, bos kecil, kapan gajian? Aku butuh uang buat keluarga. Ayah. Tenang, gaji akan segera dibayar. Sudah 3 bulan gak gajian, mau nunda lagi? Fire. Keluarga butuh uang. Nggak bayar berarti penipu. Pukul ya. Bayar. Pukul. Gajian. Pukul. Ajaran Nanda. Bos Xiao, itu bukan istri muda? Aku halang mereka. Bos Xiao, nenek masih nanggil. Ayo cepat pergi. Ke rumah sakit. Bos Xiao, tapi mereka. Istri muda bisa mati dipukul. Dasar nunggak gaji, 3 bulan gak bayar. Jangan pukul. Berhenti. Sunyi ke rumah sakit. Bos Xiao, kondisi nyonya muda tidak apa-apa. Kira-kira berapa lama dia akan bangun? Setelah efek obat bekerja, dia akan bangun dalam waktu sekitar setengah jam. Zheng Nuo memang licik, selalu berpura-pura lemah. Tapi nyawanya memang kuat. Aku ingin melihat. Tanpa Xiao Yuanyang, kau ini apa sih?
Bos Xiao, pasti haus kan? Ini, minum air. Bagaimana dengan ibuku? Bos Xiao, tenang saja. Aku menggunakan terapi psikologi, ditambah dengan teh herbal. Nyonya tua sudah beristirahat. Terima kasih. Jika kau bisa menyembuhkan ibuku, aku pasti akan membalas budimu. Jangan sungkan, Bos Xiao. Kakakku sudah melakukan banyak hal yang menyakiti kalian. Aku bisa membantu kalian, anggap saja sebagai permintaan maaf darinya. Aku akan pergi melihat ibuku. Bos Xiao, kalau kakakku ini tidak jurus lagi, Biarkan dia mati saja. Dia pantas mendapatkannya. Ibuku sudah tidak apa-apa. Aku akan menyuruh Sunyi mengantarmu pulang. Bos Xiao. Kau tidak apa-apa? Kau sakit di mana, Bos Xiao? Kau sakit di mana? Aku akan bantu kau istirahat. Bos Xiao. Kau berani memberiku obat? Bos Xiao, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apa kau tidak enak badan? Aku akan bantu kau istirahat sebentar. Bos Xiao. Pergi. Kau pergi dari sini. Bos Xiao. Xiao Yuan Yang. Bos Xiao. Air yang Seng Xiu berikan kepada Anda kemarin sore. Memang ada masalah. Bajingan. Bos Xiao, ada satu hal lagi. Aku tidak tahu harus mengatakan atau tidak. Katakan. Menurut penyelidikanku, kematian ibu Nyonya Muda adalah karena Seng Xiu sengaja mencabut selang nutrisi. Dia juga memberi isyarat kepada Nyonya Muda bahwa itu atas perintah Anda. Sebarkan beritanya, biarkan dia membusuk di penjara. Tapi Tapi apa? jika Seng Xiu bermasalah, bagaimana dengan Nyonya Tua? Berani mengakaliku? Aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Kalau begitu, apakah perlu menjelaskan kepada Nyonya Muda? Tidak perlu. Baik. Tunggu. Ambil 20 juta dari keuangan. Apakah Anda ingin membantu Nyonya Muda? Lakukan saja, jangan banyak bicara. Ya. Bos Xiao, ini 20 juta yang Anda minta. Bos Xiao. Sudah kubilang, tidak perlu terlalu formal. Aku hanya ingin menebus dosa kakakku. Melakukan apa yang bisa kulakukan. Kau terlalu banyak berpikir. Mulai sekarang, kau tidak perlu datang lagi. Kenapa? Zengnuo lagi? Nyonya Zheng Xiao. Bos Xiao telah memanggil seorang psikolog senior. Akan segera tiba. Teh herbal nanti. Aku akan mengirim orang untuk membelinya di toko. Tidak perlu repot-repot. Kau. Bos Xiao. Zengnuo adalah orang yang menghancurkan keluargamu. Bagaimana mungkin dia memberimu teh herbal asli? Jika bukan karena kau mengobati ibuku, kau sudah lama di penjara. Jika tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kau datang lagi untuk apa? Kau datang untuk menebus dosa? Apa maksud tatapanmu itu? Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Oh ya? Ada 20 juta di kartuku. Untukmu. Apalagi rencanamu? Kemarin malam kerjasamamu bagus. Uang ini, gunakan untuk menyelamatkan klinikmu. Lebih baik aku menjual diri daripada menggunakan uangmu. Baik. Sungguh berani. Aku ingin lihat. Kau akan menjual diri kepada siapa? Kekasih lamamu? Urusanku bukan urusanmu. HMPH. Di Jiangcheng, tidak ada yang berani membantumu tanpa izinku. Dasar tidak tahu diri. Aku tunggu kau berlutut memohon padaku. Zengnuo, kau merusakkan aku. Kau juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Jika kau mati, posisi Nyonya Muda keluarga Xiao akan kembali jadi milikku. Dokter, halo. Bos Xiao, kami datang untuk pemeriksaan rutin. Nyonya Xiao sudah menghilang. Luka di tubuhnya, jika semakin parah, bisa membahayakan nyawanya. Mau cari mati lagi? Pikir begitu bisa kabur? Bos Xiao, apakah Nyonya Muda mungkin pergi ke pusat kebugaran? Bawa dia kembali. Semuanya, aku datang hari ini untuk menyelesaikan masalah kalian. Berikan aku waktu 3 hari, aku pasti akan memberikan gaji kalian. Langsung datang kalian. Omongnya nggak enak, Kau kan Nyonya Muda keluarga Xiao. Mana mungkin tidak punya uang? Kurasa kau tidak mau memberi. Benar, asisten Bos Xiao itu masih memanggilmu Nyonya Muda. Kami hidup dari gaji. Hari ini tidak bayar, kami pukul kau sampai mati. Benar, benar. Semuanya, tenanglah. Tidak bisa tenang, tidak bisa tenang. Bos Xiao, di depan toko Nyonya Muda, banyak orang lagi membuat keributan. Segera bersihkan tempat itu. Bahkan jika harus berjaga, tunggu sampai Zengnuo muncul.
Berhenti. Boss Xiao, terlalu berbahaya. Minggir. Lindungi Bos Xiao dan Nyonya Muda. Hari ini jika ada apa-apa dengannya, aku akan buat kalian mendekam seumur hidup. Tan Li. Boss Xiao, sudah tak periksa. Nyonya Muda tidak apa-apa. Lalu kenapa dia pingsan begitu lama? Nyonya Muda terlalu banyak luka lama, tubuhnya terlalu lemah. Luka baru ditambah luka lama, makanya pingsan begitu lama. Aku mengerti. Ah, Bos Xiao, luka di punggungmu. Belum diobati. Tan Li. Nono. Ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Kau yang menyelamatkanku? Oh. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayahku mengkhianatiku. Para karyawan tidak dapat gaji, makanya mereka mengamuk. Si Liwan Yang tidak membantumu? Urusanku tidak ada hubungannya dengannya. Nono, kali ini kamu marah besar. Apakah mungkin? Ini diperintahkan oleh si Liwan Yang? Dia tidak akan melakukannya. Nono, aku bawa kamu pergi. Aku tidak bisa pergi denganmu. Kenapa? Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Pembalasan dendam ibuku belum terlaksana, wasiatnya juga belum kuselesaikan. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Lebih baik kamu lupakan aku. Tidak, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Urusanmu adalah urusanku. Jika kamu tidak pergi, aku akan tinggal dan membantumu. Xiao Yuan yang itu gila. Jika kamu tinggal, kamu akan kena imbas karena aku. Aku tidak takut. Asalkan bisa bersamamu. Istriku sudah bilang tidak mau pergi. Kamu masih mau membawanya pergi? Kamu cari mati ya? Xiao Yuan Yang, jangan terlalu sombong. Kamu tahu betul cara licik apa yang kamu gunakan. Lambat laun aku akan membuatmu jatuh. Aku tunggu. Cepat pergi, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Nono, dia tidak berani berbuat apa-apa padaku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Lain. Wah, adegan cinta yang sangat mengharukan. Kamu apa lagi? Kle-kle, orang yang berani mengincar istriku. Harus ku buat sadar, tarik dia. Buat dia sadar. No. Xiao Yuan Yang. Dia hanya datang untuk menemuiku. Kamu melanggar hukum. Berhenti. Aku akan laporkan ke polisi. Sekarang kamu masih membela mantan kekasihmu? Kamu benar-benar membela mantan kekasihmu. Xiao Yuan Yang, kamu gila. Ingatlah, siapapun yang dekat denganmu akan celaka. Berhenti. Tan Li, kamu bagaimana? No, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. No. Bawa dia keluar dan pukuli. Lepaskan aku. Keluar dan pukuli. No, lepaskan aku. Kamu ingin aku melakukannya di hadapannya. Biar dia tahu kamu adalah wanitaku. Xiao Yuan Yang. Yang kamu incar adalah aku, lepaskan dia, boleh tidak? Kalau dipukul terus, dia bisa mati. Kalau ada next time, aku cabut nyawanya. Ngerti. Pergi. Jaga Nyonya Muda, tanpa izinku jangan keluar. Xiao Yuan Yang. Nuo mencintaiku. Dia pasti memilihku. Dasar sampah sepertimu, selamanya kamu takkan mendapatkannya. Xiao Yuan Yang. Nuo mencintaiku. Dia pasti memilihku. Kamu tunggu saja. Bos Xiao, perlu aku habisi dia? Tidak perlu. Segera sebarkan kabar, siapa berani kerjasama dengan keluarga Tan. Berarti melawanku. Bos Xiao, Max Sarenda. Aku ingin keluarga Tan lenyap dari Jiangcheng. Siap, segera aku urus. Bos Xiao, prosedur pulang Nyonya Muda. Sudah semua beres. Kalau begitu pulang saja. Antar aku ke pusat kesehatan. Ini, Pulang. Kamu mau apa lagi? Cuma mau kasih tahu, pelindungmu sudah hilang. Apa yang kamu lakukan pada keluarga Tan Li? Apa yang kulakukan? Semua ini karena kamu. Mulai sekarang di keluarga Xiao, baik-baik dan jangan macam-macam. Kalau tidak, akan lebih banyak orang yang sengsara karena kamu. Halo, kamu si rubah yang menghancurkan keluarga kami. Paman Tan. Semua ini salahmu.
Membuat anakku bermasalah dengan Bos Xiao. Bos Xiao sengaja menekan keluarga Tan kami. Sampai kami bangkrut. Maafkan aku, Paman Tan. Maaf apa gunanya? Sekarang anakku hilang. Apa? Tan Li hilang? Jangan pura-pura tidak tahu. Pasti Bos Xiao yang menculik anakku. Kalau kamu masih ada perasaan pada Tan Li, sekarang juga temui Bos Xiao, minta dia lepaskan Tan Li. Paman Tan, tenang saja. Aku takkan biarkan Tan Li celaka. Kakak ipar, sebenarnya kamu tidak perlu repot mengajakku makan. Penyakit nenek, aku pasti akan berusaha maksimal. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Kalau penyakit ibuku bisa sembuh, aku pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Dan urusan sebelumnya, kita berdua bersih. Kakak ipar, tenang saja. Aku pasti tidak akan mendengarkan kata-kata kakakku lagi, melakukan hal bodoh. Apa maksudmu? Maksudku, waktu itu, soal memberimu obat. Dia yang menyuruhku melakukannya. Zheng Xiu, selama bertahun-tahun ini, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Sungguh gadis licik. Kakak ipar, lihat dia. Kamu tunggu di sini, aku yang akan menghajarmu. Kamu cari mati. Tan Li hilang, kamu yang menahannya, kan? Kalau begitu kamu datang untuk membela kekasih lamamu? Dasar iblis. Bukankah kamu sudah berjanji padaku untuk membebaskan Tan Li? Urusanku, kapan kamu berhak? Ikut campur, dasar pesakitan. Xiao Yuan Yang. Keluarga Tan tidak bersalah, bisakah kamu melepaskan mereka? Tidak bersalah? Seseorang yang berkali-kali menantang batasanku. Kamu bilang dia tidak bersalah? Apalagi kalau bukan karena keluarga Tan. Tan Li mana berani menghasutmu untuk kabur? Pada akhirnya, semua ini salahmu. Xiao Yuan Yang. Aku mohon, aku tidak akan pernah lagi melakukan hal seperti ini. Pergi, enyah. Xiao Yuan Yang. Kamu akan dapat balasannya. Zhengnuo, urusan pusat kebugaran sudah selesai? Di sini malah ikut campur urusan orang. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Benar-benar bodoh? Seperti ibumu yang mati muda, bodohnya keterlaluan. Jangan kamu hina ibuku. Kalau bukan karena keberuntunganmu, waktu itu di depan pusat kebugaran, kamu seharusnya sudah mati. Jangan-jangan kamu yang merencanakan ini? Betul, termasuk Tan Li. Juga aku yang memberitahunya. Cukup perhatian, kan? Zheng Xiu. Dunia ini berputar, kamu akan dapat balasannya. Zhengnuo, bagaimana bisa kamu sejahat ini? Kamu mendoakan nenek meninggal? Kamu benar-benar jahat. Pergi. Xiao Yuan Yang, kamu benar-benar iblis. Tidak punya sedikit pun kemanusiaan. Pantas saja keluargamu hancur. Dulu seharusnya aku tidak menyembuhkan kakimu. Kau bicara sembarangan lagi, kubunuh kau. Coba saja bunuh aku. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Bunuh aku, kau juga akan mendekam seumur hidup. Kita sama-sama masuk neraka. Membunuhmu terlalu murah bagimu. Kakak ipar, kakak terlalu keterlaluan. Mana bisa begini? Menjadi nyonya muda keluarga Xiao? Urusanku tak perlu kau campuri. Kakak ipar, lihatlah kakak seperti ini. Nanti kalau ibu tua kembali, pasti akan merugikannya lagi. Lalu menurutmu harus bagaimana? Bercerailah dengannya, nanti aku yang urus kakak dan ibu tua. Aku tak akan bercerai dengannya. Aku akan biarkan dia hidup baik-baik, kelak buat semua orang di sekitarnya. Hilang satu persatu. Xiao Yuan Yang, jangan senang dulu kalau aku susah. Kita semua sama-sama susah. Kau mau apa? Melihat si sampah seperti kamu. Gak bisa jaga usaha keras ibumu. Juga gak bisa lolos dari genggamanku. Sini nggak welcome, minggir sana. Ini villa keluarga Xiao, kalau bukan aku yang menampungmu. Seluruh Jiangcheng mana ada tempatmu? Xiao Yuan Yang, muka apa kau bicara begitu? Cuma bisa main licik saja. Kau sampai libatkan keluarga Tan karena aku benar-benar meremehkanmu. Meremehkan aku? Kalau gitu lihat mulutmu jujur atau hatimu yang jujur. Pergi. Kau begitu peduli aku dan Tan Li, apa karena balas dendam padaku atau jatuh cinta padaku? Jatuh cinta padamu? Wah, jago banget nambah-nambahin nilai diri. Gak pernah lihat wanita tak tahu malu seperti kamu. Ini hadiah untukmu. Aku peringatkan, kalau kau terlalu dekat dengan pria lain, pasti kubunuh dia.
Halo Tan Li. Barusan Xiao Yuan yang bilang sama aku. Dia lepaskan keluargamu. Maaf, aku yang libatkan keluargamu. No. Halo Tan Li. Dia di bar Hai Bei, kayaknya pingsan. Tan Li, sadar dong. Nona Zhengxiao, foto ini sangat sesuai dengan permintaan Anda, pasti akan membuat orang berpikir. Mereka berdua punya hubungan gelap. Bagus. Hal ini tidak boleh diketahui siapapun. Tenang, saya pasti akan tutup mulut rapat-rapat. Sunyi. Segera cari tahu di mana Zheng Nuo berada. Sunyi. Segera cari tahu di mana Zheng Nuo. Mabuk seperti ini hanya bisa menitipkanmu menginap di sini dulu. Nuo, aku sangat merindukanmu. Tan Li, sadarlah. Nuo, aku tidak peduli. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Tan Li. Kakak, bagaimana bisa kamu dengan Tan Li? Melakukan hal memalukan seperti ini? Bagaimana dengan kakak ipar? Kalian kenapa datang? Mengganggu urusanmu ya? Kamu ini kurang puas sampai cari hiburan. Kamu ini. Xiao Yuan Yang. Dia hanya mabuk, aku cuma mengantarnya saja. Mabuk? Zheng Nuo, aku beritahu kamu. Ingat bagaimana aku memperingatkanmu. Kamu mau membunuh Tan Li? Ini akibat perbuatannya sendiri. Berani menyentuh wanita Xiao Yuan Yang. Orang-orang. Bawa dia pergi. Tidak boleh. Xiao Yuan Yang, kamu mau apa? Akan kulempar ke laut untuk makan ikan. Tidak, kalau kamu berani lakukan, aku yang pertama ke kantor polisi. Melaporkanmu. Laporkan aku? Kau pikir aku perlu turun tangan untuk membunuh? Kamu mau melindunginya? Kalau begitu tunjukkan kesungguhanmu. Xiao Yuan Yang, aku bersumpah tidak akan jadi manusia kalau tidak balas dendam. Kalau bukan karena dia, layani aku dengan baik semalaman. Kau pikir keluarga Tan bisa mempertahankan sedikit aset itu? Dasar bajingan. Lawan aku. Aku peringatkan, jangan dekat-dekat Zheng Nuo lagi. Lain kali aku tidak akan begitu lembut. Sunyi, beritahu grup Huatian untuk menuntut ganti rugi dari Tan. Xiao Yuan Yang, tuntutan Huatian minimal 5 miliar. Kamu mau menghancurkan keluarga Tan? Bukannya kamu tidak mengejar? Aku tidak membunuhnya, itu sudah merupakan anugerah untuknya. Aku akan membuat kalian berdua ingat, ini pelajaran untuk kalian. Ini semua salahku. Lepaskan keluarga Tan, mereka tidak bersalah. Tidak bersalah? Dulu kamu menabrak ayahku sampai tewas, apakah ayahku tidak bersalah? Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya. Kalau begitu, katakan, apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskan keluarga Tan? Baik. Kalau begitu, buktikan dengan tindakan di depan mantan kekasihmu. Kamu milik siapa? Tan Li. Nuo, Maaf. jangan. Xiao Yuan Yang, kamu bajingan licik dan pengecut, diamlah. Kamu puas sekarang? Hanya segini niat baikmu? Ini hanya bisa menukar tangan dan kaki mantan kekasihmu yang utuh. Jika ingin menyelamatkan keluarga Tan.
Lihat penampilanmu malam ini. Jangan. Nuo de nuo. Jangan. D. Jangan berlaga seperti pahlawan yang berkorban. Ini bukan pertama kalinya kamu menjual diri. Ya, asalkan kamu melepaskan keluarga Tan, aku akan menjual diriku sekali lagi. Apa sikapmu ini? Demi keluarga Tan, kamu dengan sukarela naik ke ranjangku. Bukankah ini tujuannya? Kamu ingin menghinaku. Silakan hina sebanyak yang kamu mau, asalkan kamu melepaskan keluarga Tan. Kalau kamu memang begitu hina, aku akan memenuhi keinginanmu. Di tubuhmu, Bukankah semua ini berkat kamu? 3 tahun di penjara tidak menghilangkan keras kepalamu. Kamu tidak bisa meminta maaf? Meminta maaf? Kalau aku meminta maaf, kamu akan percaya padaku? Kalau aku meminta maaf, kamu akan melepaskanku? Luka di tubuhmu, nanti obati dengan baik. Kembalilah ke gudang barangmu. Dulu tidak kulihat, kamu begitu peduli. Zheng Nuo. Kamu tahu, dulu aku tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Kamu juga merasa bersalah? Kamu punya hati nurani? Apa maksudmu? Kamu balas dendam padaku saja, tapi kamu membunuh ibuku. Sekarang bahkan keluarga Tan yang beranggota 3, kamu tidak lepaskan. Kecelakaan tahun itu, kenapa tidak mengambil nyawamu juga? Kamulah setan sejati di dunia ini. Kamu ingin aku mati? Ya, aku ingin kamu mati sekarang juga. Bos Xiao, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Bos Xiao, sebelumnya ada keributan di tempat spa. Karyawan yang ingin menyakiti Nyonya Muda mengaku. Feedback dari kantor polisi, semuanya ada di sini. Aku tidak ada hubungan sama sekali dengan wanita itu. Kedepannya, urusannya tidak perlu dilaporkan padaku. Bos Xiao, sebenarnya tadi malam, Nyonya Muda dijebak. Kamu benar-benar tidak ingin melihat? Siapa yang menjebak? Nona Zheng Xiu dan Tan Li yang menjebak. Tan Li ingin balas dendam padamu, jadi sengaja memanfaatkan Nyonya Muda. Tan Li, pantas mati. Jangan ragu lagi. Segera beritahu grup Watian, mulai proses. Klien terhadap Tan. Baik. Bagaimana dengan Zheng Xiu? Dia berulang kali menjebakku, mana mungkin aku membiarkannya. Tan Li, ini semua salahku. Aku yang menghancurkan keluargamu. Jiang Cheng, cepat pergi ke rumah sakit kota, jenguk dia. Yuan Yang, hari ini kamu mengajakku sendiri. Aku sangat senang. Apakah kamu merindukanku? Temani aku minum. Ayo. Berslang. Mantap. Satu lagi. Baiklah. Yuan Yang, kenapa hari ini kamu begitu bersemangat? Kondisi ibuku membaik. Bagus sekali. Selama ini, terima kasih atas perhatianmu. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan? Kejutan apa? Temani aku habiskan minuman ini, baru tahu. Misterius sekali. Baiklah, ayo. Lanjut minum. Terus minum. Pelayan, Posh. dia, serahkan padamu. Baik, malam ini aku pasti akan merawat Nona ini dengan baik. Inilah kejutan yang kuberikan untukmu. Bos Xiao, kalau Zheng Xiu sadar, apakah akan menghentikan perawatan nenek? Aku sudah menemukan penggantinya. Kalau bukan karena dia ingin menjebakku, tidak akan seperti ini. Ini bisa dibilang akibat ulahnya sendiri. Sudah. Pergi ke rumah sakit. Ya, Tan Li, siapa yang memukulmu sampai seperti ini?
Siapa lagi kalau bukan dia? Tanli, maafkan aku. Nono, Nono, ini bukan salahmu. Tanli, ini semua uangku, mulai sekarang. Kita jangan bertemu lagi, asalkan kau menjauh dariku. Dia tidak akan marah padamu. Ini dia berikan untukmu. Jangan tanya siapa yang memberi. Nyawa lebih penting. Apa yang kau lakukan? Ini bisa melukaimu. Nono, mengapa? Aku sudah kehilangan segalanya demi kamu. Apakah kau tega tidak ingin bertemu lagi selamanya? Tanli, kita sudah tidak mungkin bersama. Asal kau mau, aku bisa membawamu pergi dari Jiangcheng. Aku tidak akan meninggalkan Jiangcheng. Kau tidak tega meninggalkan Si Liuanyang. Bukan, karena aku harus menyelesaikan wasiat ibuku. Ini yang aku janjikan padanya. Maaf Nono, aku salah paham. Paisaka kau mensiamku? Kau benar-benar tidak takut mati ya? Kali ini, yang mati belum tentu aku. Apa maksudmu? Xiao Yuanyang, kau benar-benar pikir di dunia ini Semua hal. bisa kau lakukan sesukamu? Setiap kata yang kau ucapkan akan mempengaruhi hidup matinya grup Xiao. Bos Xiao, kabarnya istri Anda adalah pelaku kecelakaan 3 tahun lalu, benarkah? Bos Xiao, menurut investigasi kami, Bos Xiao, keributan di grup Tan baru-baru ini. Apakah direncanakan oleh Anda? Apakah karena cemburu? Anda marah pada grup Tan? Semua itu hanya omong kosong. Xiao Yuanyang, kau benar-benar pandai berakting. Nono sudah memberitahuku, kau memaksanya menikah dengan mengancam nyawa ibunya. Sayang, kita pulang. Jangan pedulikan orang gila ini. Xiao Yuanyang, tidak berani mengaku, ya? Kamu memaksa Nuonuo menikah dengan cara licik. Menipu grup perusahaan Tan dan menyuruh orang memukulku. Menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah, apakah kamu pikir tidak ada tempat untuk mencari keadilan? Benar bukan? Tuan Tanli, berbicara harus ada buktinya. Kamu memfitnah grup perusahaan Xiao seperti ini, kami berhak menuntutmu atas pencemaran nama baik. Bukti? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Wah, berita besar nih. Tuan Tan, bisakah Anda menyampaikan buktinya? Tuan Tan, jika Anda punya bukti silakan tunjukkan. Kami pasti akan melaporkan dengan jujur. Tentu saja bisa. Teman-teman wartawan, tunggu sebentar ya. Sekarang akan kutunjukkan buktinya pada kalian. Ini adalah bukti Si Liuanyang memaksa Zheng Nuo untuk menikah. Dia memaksa Zheng Nuo menjual diri kepada keluarga Xiao. Dan juga tidak boleh menikmati semua harta keluarga Xiao. Ini jelas-jelas perjanjian perbudakan. Tante sudah meninggal, ruang gawat darurat. Aku akan menggantikannya merawatmu. Tanli, ada kamu sungguh baik. Sekarang kamu bisa memberitahuku. Kenapa kamu menikah dengan Si Liuanyang? Dia hanya ingin balas dendam, menggunakan nyawa ibuku untuk memaksaku. New oh. Kamu berikan perjanjian pernikahan. Yang dipaksakan Si Liuanyang padaku, aku akan membantumu lepas darinya. Baik. Ayo pergi. Bos Xiao, bisakah Anda ceritakan pada kami? Apa sebenarnya yang terjadi dengan pernikahan ini? Sunyi, jangan biarkan kabar ini bocor. Mengerti, aku sudah memanggil petugas keamanan rumah sakit. Segera ditangani. Kenapa kamu memberikan perjanjian pernikahan kepada Tanli? Apakah ingin mencari simpati dan memintanya membawamu kabur? Zheng Nuo dikhianati oleh orang yang paling kamu cintai. Apakah kamu sedih? Sudah selesai bicaramu. Lihat deretan nomor ini. Tidak kenal. Kalau begitu lihat nomor teleponmu. Apakah ini nomor Tanli? Tanli dari awal sudah memanfaatkanmu, dia yang mengatur semuanya sendiri. Dia tidak terluka, kakinya juga tidak patah. Tanli. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Sekarang kamu baru tahu rasanya sedih. Jika tujuannya adalah menyiksaku dan menghinaku, kamu sudah berhasil. Boleh aku pergi sekarang? Pergi. 1. Halo, Tuayo. Nona, butuh bantuan kakek? Kaki Anda hari ini sudah bisa turun ke lantai. Nona, kemampuan pengobatanmu benar-benar hebat. Kedua kakiku ini selamat, aku berhutang budi.
yang sangat besar padamu. Tuayo, saya terima uang Anda kerjakan urusan Anda. Mana ada hutang budi atau tidak? Nona, tenang saja, saya janji pasti ditepati. Asal Anda ada keperluan, kapan saja bisa cari saya. Ya, saya butuh bantuan Anda. Seharusnya sudah dari dulu, dengan kemampuanmu, asal mau. Jiang Cheng pasti ada tempat untukmu. Katakan, perlu saya apa? Pacarmu yang dulu lagi dicari. Bukan urusanmu. Berkatmu, hubungan kami terpaksa diumumkan. Kau mau hancurkan grup Xiao? Aku tidak. Naik. Sepertinya kau tidak cocok bertindak sendiri. Pasti akan mencoreng nama grup Xiao. Apa maksudmu? Mulai sekarang, tanpa izinku, tidak boleh tinggalkan villa setengah langkah. Aku akan kirim bodyguard, awasi kamu 24 jam. Kau mau kurung aku lagi? Kau datang untuk tebus dosa, bukan pacaran, jalan. Lao Xiao, kenapa belum kembali? Ibu, kenapa denganmu? Ibu. Dokter. Ibu, kenapa ibuku bisa begini? Bos Xiao, Ibu. program pengobatan sebelumnya memasukkan informasi yang salah. Untuk Nyonya Tua, kondisi Nyonya Tua membaik. Tapi sembuhkan gejalanya bukan akarnya, tambah beban hati Nyonya Tua. Zheng Xiu. Tidak ada cara lain? Ini, saya juga hanya punya keyakinan 30%. Benda tidak berguna. Pergi. Ibu, Bos Xiao, bagaimana kalau coba Nyonya Muda? cepat suruh dia masuk. Ya, Minggir. Nyonya Muda, Bos Xiao sudah perintahkan. Tidak akan membiarkanmu pergi. Nyonya Muda, Nyonya Tua sedang sakit. Bisakah Anda memeriksanya? Bawa aku melihatnya. Baik. Bisa disembuhkan? Tapi, kamu harus membebaskanku. Baik, asalkan kamu tidak pergi menemui mantan kekasihmu. Dan tidak merusak nama keluarga Xiao. Aku janji kamu. Baik, kalian tunggu di luar saja. Nyonya sudah tidur. Aku akan datang seminggu sekali untuk memberinya akupuntur. Ditambah dengan ramuan tradisionalku dalam setahun. Bisa sembuh total. Terima kasih sudah mengobati ibuku. Soal toko obat tradisional, aku akan membantumu menyelesaikannya. Tidak perlu, urusanku bukan urusanmu. Baik. Kalau begitu aku akan menunggu sampai kamu memohon padaku. Tidak mungkin. Suruh seseorang mengawasinya. Aku ingin tahu siapa yang memberinya keberanian sebesar ini. Terus-menerus menolak bantuanku. Bos Xiao, jangan-jangan Anda jatuh cinta pada Nyonya Muda? Bagaimana mungkin aku jatuh cinta padanya? Kamu terlalu banyak waktu luang ya? Iya, Bos Xiao, kalau begitu aku akan menyuruh seorang mengikuti Nyonya Muda. Pergilah. Bos Xiao, Sudahkah kamu menemukan ibu dan anak yang kusuruh carikan? sudah ada sedikit petunjuk. Ibu dan anak yang kamu cari kemungkinan besar adalah Nyonya Muda dan ibunya. Tapi, masih perlu konfirmasi lebih lanjut. Tidak mungkin. Kunci mobil. Bos Xiao, Kamu pulang ke kantor dulu. Untuk mengenang, Zi. ayah dan anak minum bersama, merayakan. Kamu resmi masuk ke jajaran pimpinan grup. Aku jadi punya waktu untuk menemani ibumu. Ayah, jika aku memaafkan Zheng Nuo, apa ayah akan marah padaku? Ayah, katakan. Jika dia adalah gadis kecil yang menyelamatkanku dulu. Apa yang harus kulakukan padanya? Halo. Bisakah Anda membuatkan obat sesuai metode saya? Bisa, tidak masalah. Yo Lao. Wah, kamu datang. Ayo, ayo, duduk.
Susah banget ketemu kamu. Benar-benar tidak mudah, hahaha. Yo Lau, seharusnya aku datang lebih cepat. Wah, untung kamu yang kirim barang kalau tidak. Aku tidak bisa minum. Sekarang kamu sudah kembali. Sering-seringlah datang menemuiku. Pasti. Masalahmu sudah kuketahui, jangan khawatir. Yang kamu butuhkan, sudah kusiapkan. Eo. Terima kasih, aku tidak akan mengecewakanmu. Semuanya antri yang rapi. Gaji yang tertunggak, semuanya akan dibayar dengan bunga. Sekaligus diberikan kepada kalian. Terima kasih, bos kecil. Wah, bagus sekali. Aku mau kamu. Cari cara untuk membuat mereka tutup. Nona Zhang, kalau uangnya ada, semuanya bisa dibicarakan. Zheng Luo, atas dasar apa kamu, seorang narapidana, bisa menjadi nyonya muda keluarga Xiao? Sementara aku harus dilecehkan preman, atas dasar apa? Bos kecil. Tahan dia, angkat bajunya. Bos kecil, mau apa kamu? Aku menusuk titik Bai Hui dengan jarum perak. Titik Meiguan, Shenmen, Songwan, dan 5 titik utama lainnya. Untuk meredakan penyakitnya. Wah, nyonya pemilik toko, kamu hebat sekali. Pasien epilepsi pun bisa kamu sembuhkan. Betul. Pinggangku, kamu yang sembuhkan dengan moksibusi. Luar biasa. Toko nakal, membahayakan nyawa. Hank Kirken. Lihat apa? Cepat pergi. Kalian berhenti, mau apa? Toko kalian hampir membunuh saudaraku. Ini toko nakal. Kamu keluarga pasien sebelumnya. Betul, saudaraku masih terbaring di rumah sakit sampai sekarang. Hari ini, kau akan membayar 3 juta untuk saudaraku. Atau biarkan aku menghancurkan tokonya. Ini jelas pemerasan, aku bisa laporkan polisi. Lagi pula, tanpa aku, saudaramu sudah mati. Sor, berani-beraninya laporkan polisi. Hari ini kalau tidak bisa bayar, bisnismu tidak akan bisa jalan. Anjing dari mana, berani buat onar di toko nyonya muda. Bos Xiao. Sunyi, kamu urus ini. Bos Xiao, maaf. Aku benar-benar tidak tahu ini istri Anda. Bawa dia keluar dan interogasi dengan baik. Bawa dia keluar dan interogasi dengan baik. Aku tidak tahu ini Bos Xiao. Maafkan aku. Bos Xiao, ampunilah aku. Bos Xiao. Bawa semua orang ini ke kantor polisi. Terima kasih banyak. Tidak perlu. Kamu sudah tanya kenapa mereka datang membuat masalah? Bos Xiao. Ketua preman bilang dia disuruh orang. Siapa yang menyuruhnya? Menurut pengakuannya, adik ipar muda. Sheng Xiao. Sudah waktunya menghitung semua ini. Bos Xiao, ada rencana apa? Zheng Xiu dan Pak Preman. Foto yang diambil malam itu masih ada? Masih. Kalau masih, sebarkan. Aku ingin dia tidak bisa tinggal di Jiangcheng. 1 hari pun tidak bisa. Baik. Yuan Yang, kamu tidak tahu, Zheng Luo itu orang. Mengedit foto untuk memfitnahku di internet. Kamu harus membantuku. Foto itu aku yang sebarkan. Apa katamu? Preman itu juga aku yang atur untukmu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu memanfaatkanku. Mengkhianatiku, bahkan memanfaatkan ibuku. Kamu pikir aku tidak tahu semua ini? Yuan Yang maafkan aku, Yuan Yang. Aku benar-benar tidak sengaja. Percayalah. Simpan tipu muslihatmu. Kalau kamu berani berbuat onar lagi, aku akan membuat keluarga Zhengmu masuk neraka. Pergi. Jangan pernah melangkah ke keluarga Xiao lagi. Tanli, abu ibuku di mana? Nuo, masuk dulu kita bicara. Kenapa tidak ada abu ibuku? Nuo, kita sudah lama tidak bertemu, kamu tidak merindukanku? Tidak tanya kabarku baik atau tidak? Tanli, kita sudah selesai. Apa kamu masih marah padaku? Kalau kamu tidak marah padaku, itu sudah baik. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Makanya aku menggunakan cara seperti ini. Untuk membantumu meninggalkan Xiao Yuanyang. Kamu menipuku lagi. No, aku mensentaimu. Kamu bahkan bisa memberikan semuanya pada Xiao. Kenapa tidak bisa memberikannya padaku? Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Ku beritahu, kamu selamanya adalah milikku. Tanli, jangan gegabah. Apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Melanggar hukum lalu kenapa? Kamu menipuku untuk datang ke sini. Untuk membalas dendam pada Xiao Yuanyang. Tentu saja tidak hanya itu. Dulu aku tidak bisa mendapatkanmu. Malam ini kamu juga jangan harap bisa lari. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Kamu berani memukulku?
bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Bukankah ini semua karena kamu dan Xie Yuanyang? Zheng Nuo, aku telah memberikan segalanya untukmu. Tapi kamu tidak mau ikut denganku. Omong kosong tentang dipaksa menikah dengannya. Tan Li, Kurasa kamu hanya mengincar kekayaan dan kekuasaannya. Tan Li, tenanglah. Bahkan tanpa Xie Yuanyang, aku juga tidak mungkin kembali bersamamu. Berani kamu bilang tidak jatuh cinta padanya? Gelar nyonya muda keluarga Xiao. Kamu benar-benar tidak tergoda? Tidak. Bukan begitu. Sheng Niwa. Aku demi kamu, keluargaku bangkrut, aku tidak punya apa-apa lagi. Bahkan jika kamu tidak mencintaiku, malam ini aku pasti akan tidur denganmu. Sunyi, cepat periksa. Cari tahu keberadaan Zheng Nuo dan Tan Li. Dengan segala cara, selamatkan Zheng Nuo. Kalian mau apa? Boss Xiao. Wanitaku Xiao Yuanyang berani kamu sentuh? Kamu menyuruh orang memata-matiku? Lalu kenapa? Sepertinya, aku terlalu baik pada keluarga Tan. Kamu mau apa? Aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Dasar setan brengsek. Bawa pergi, serahkan ke polisi. Xie Yuanyang, lepaskan dia sekali ini. Sampai sekarang kamu masih melindunginya. Xiao, jika bukan karena kamu, dia tidak akan seperti ini. Karena aku? Maksudmu aku seharusnya tidak datang? Bukan, kali ini aku sangat berterima kasih padamu. Terima kasih padaku. Begitulah caramu berterima kasih padaku? Biarkan aku melihat betapa mesranya kalian berdua. Korbannya adalah aku. Aku yang tidak ingin menuntutnya. Nyonya muda, Bos Xiao sudah sangat marah. Sebaiknya Anda pulang saja. Tan Li. Kali ini kita sudah berimbang. Lain kali, jalani hidupmu dengan baik. Zheng Nuo, jangan kira karena kau menyelamatkan ibuku, kau bisa seenaknya melanggar janji dan mengabaikan muka keluarga Xiao. Aku hanya tertipu olehnya. Aku tidak melanggar janji. Tertipu? Dia bisa menipumu? Kau pikir aku mudah dibodohi? Kesabaranku terbatas. Kau yang melanggar kontrak duluan. Jangan harap bisa bebas lagi. Xiao Yuanyang, jangan keterlaluan. Kalau bukan karena kau tidak mengizinkan ibuku dimakamkan dengan tenang, aku tidak akan menemui Tan Li. Apa maksudmu? Perbuatanmu benar-benar menjijikan. Bos Xiao, ada apa? Sudah jelas, Zheng Nuo. Kenapa menemui Tan Li? Sudah jelas. Tan Li menipu nyonya muda, mengambil ke si Abu Yunya. Wanita bodoh ini masih percaya juga. Bos Xiao, nyonya muda sangat berbakti. Dia salah paham, mengira Anda tidak mengizinkan ibunya dimakamkan. Jadi tidak waspada. Kapan kau berhak berbicara untuknya? Bos Xiao, akhir-akhir ini aku melihat nyonya muda baik hati dan berbakti. Anda juga sudah tertarik padanya. Kenapa tidak mau mengakuinya? Sunyi, Bos Xiao, Anda melarangku bicara. Tapi aku harus selesaikan. Mungkin kecelakaan tahun lalu. Bukan ulah nyonya muda. Apa Anda tidak ingin menyelidiki lagi untuk mencari kebenaran? berkemas dan pergi sekarang juga. Cremation Boss Xiao Senior adalah luka yang tak boleh disentuh di hati Anda. Tapi, bagaimana jika Anda salah membalas dendam? Apa maksudmu? Kau sudah mengikutiku bertahun-tahun, bukan tipe yang sembarangan bicara. Kenapa kau begitu membela Zheng Nuo? Boss Xiao, ada beberapa hal yang tidak tahu, apakah harus diucapkan atau tidak. Apakah kamu menemukan petunjuk apapun? Menurut penyelidikan saya, setelah ibu Nyonya Muda mengalami musibah, Nyonya Muda tidak pernah menerima bantuan finansial apapun dari keluarga Zheng. Bahkan beberapa biaya pengobatan ibu Nyonya Muda. Semua didapatkan Nyonya Muda dari bekerja. Ini petunjuk yang kamu temukan? Boss Xiao, musibah ibu Nyonya Muda terjadi 5 tahun lalu. Sedangkan kecelakaan mobil terjadi 3 tahun lalu, Nyonya Muda saat itu miskin. Sampai baju pun tidak mampu membeli. Bagaimana mungkin dia mengendarai mobil mewah dan menabrak Anda serta Bos Xiao Senior? Bagaimana bisa aku tidak memikirkan hal sederhana ini? Bos Xiao, Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Jika bukan karena penyelidikan saya tentang ibu Nyonya Muda belakangan ini, saya juga tidak akan menemukan kejanggalan di dalamnya.
Segera selidiki kecelakaan itu. Siap. Tunggu. Sekalian selidiki mengapa keluarga Zheng ingin membunuh ibunya. Mencerti. Tuan muda, rumah sudah saya rapikan. Anda menunggu Nyonya muda? Bibi Liu, kamu istirahat saja. Kalau Nyonya muda tahu Anda begitu memperhatikannya, pasti sangat senang. Berhenti. Apa? Mulai hari ini, pindah ke kamar sebelah kamar tamu saya. Nyonya muda, Tuan muda sudah menunggu Anda lama. Bagaimana kalau Anda naik bersamanya? Kamu mau apa lagi? Setelah pengobatan ibuku selesai, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu tidak akan membatasi kebebasanku lagi, kan? Percayalah, kamu juga ingin pergi ke tempat ini. Dia sedang gila apa? Nyonya muda, Bos Xiao sudah menunggu Anda di mobil. Kita sebenarnya mau kemana? Nyonya muda, silakan naik saja, tujuan. Pasti tempat yang ingin Anda kunjungi. Bos Xiao baik, Nyonya baik. Makan sudah dipilih? Ya, semuanya sudah disiapkan. Xiao Yuan Yang, kamu harus mengembalikan abu ibuku padaku. Nyonya muda, Anda salah paham dengan Bos Xiao. Salah paham. Bos Xiao tidak pernah berniat menggunakan abu ibumu untuk mengancammu. Hanya saja ibumu meninggal tiba-tiba. Dan belum menemukan kuburan yang cocok. Jangan overthinking, kami terpaksa membongkar. Hanya untuk pura-pura saja. Aku tahu. Mana mungkin kamu begitu baik padaku. Ibu, tenanglah di sana, aku pasti akan membuat klinik kesehatan. Berkembang pesat dan menyembuhkan orang, tapi orang-orang yang menyakitimu tidak akan kumaafkan. Sudah larut, ayo kita pergi. Bagaimanapun, terima kasih. Waduh, Nyonya muda. Ini, Bos Xiao, memerintahkan untuk memasak sup ayam khusus untukmu. Lihat, cepat duduk dan minum. Tidak perlu, aku terbiasa makan di dapur, aku akan makan di dapur. Tunggu, mulai sekarang kamu makan bersamaku. Duduk. Nuo, ini titik Feng Qi, tidak bisa ditusuk lurus, harus miring. Kalau tidak, jarum masuk ke medula oblongata, bisa menyebabkan kematian. Mengerti, Ibu? Ibu. Xiao Yuan yang sepertinya tidak begitu jahat. Aku akan membalas dendam untukmu. Apakah ini benar atau salah? Bagaimana aku bisa memikirkan ini? Dia adalah iblis sejati, bagaimana aku bisa lemah hati? Ibu, dialah yang membunuhmu. Aku pasti akan membalas dendam untukmu, membuatnya membayar. Lao Zheng, tadi anak kita bilang, ada yang menyelidiki kecelakaan. Apakah Xiao Yuan yang menyelidiki lagi? Aduh, kamu panik apa sih? Xiao Yuan yang sudah memastikan. Nono adalah pelakunya. Legipula. Kecelakaan ini, saksi dan bukti, sudah kami atur sempurna. Mau diselidiki, apa yang bisa ditemukan? Tenang saja. Pasti Zheng Nuo lagi. Hai, saya Keselan. Hampir ketahuan oleh Xiao Yuan yang. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Cari orang untuk menghancurkannya. Aku tidak percaya Xiao Yuan yang akan mau dengan wanita yang sudah kotor. Kali ini, kamu tidak boleh lemah hati. Tidak akan. Sekarang, kita adalah sekutu. Pegaslah. Xiao Yuan Yang, kamu tidak perlu terus mengikuti dan mengawasiku, aku tidak akan kabur. Siapa tahu apa yang ada di pikiranmu berbeda dengan yang kau katakan. Aku ulangi, aku bukan budakmu. Aku bukan yang menyetir saat itu. Bos Xiao, bisakah kau bicara dengan baik? Menyetirlah, nanti jemput Nyonya muda. Baik. Dok, temanku kakinya terkelar. Bisa tolong periksa? Ayo, tunjukkan jalan. Hei cantik, sekarang sadar sudah terlambat. Kalian mau apa? Cantik.
Aku hanya ingin kau menemani kami bermain. Aku peringatkan, aku bisa laporkan polisi. Lapor polisi? Lihatmu kalem tapi keras kepala. Kau pikir bisa lapor polisi? Jangan buang waktu. Urusan penting dulu. Bajingan, berani menyentuhku. Brengsek. Panggil ambulans. Dok, bagaimana keadaannya? Nyonya muda, Bos Xiao tidak apa-apa. Hanya retak tulang di punggung, butuh waktu untuk pulih. Baguslah. Xiao Yuanyang, kita ditakdirkan bermusuhan, tidak boleh terus begini. Nyonya muda. Ini keduanya Bos Xiao. Terluka karena Anda, aku belum pernah melihatnya. Begitu perhatian pada seseorang. Kedua kalinya. Jah. Kalau bukan karena Bos Xiao menahan pisau dengan tangannya, mungkin Anda sudah tidak ada sekarang. Ternyata yang menyelamatkanku saat itu bukan Tan Li. Buka mulut. Kamu ngapain lihat aku? Makan sendiri. Yang luka punggungmu bukan kakimu, harus bangun bergerak. Bantu aku. Xiao Yuanyang, andai saja kamu tidak membunuh ibuku. Bos Xiao, aku tidak lihat apa-apa. Aku benar-benar tidak lihat apa-apa. Kembali, ada apa? Keluarga Zheng yang membunuh ibu Nyonya muda, ada tanda-tanda siuman. Apa yang kamu katakan? Apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Yicheng keluar. Ibu Nyonya muda sadar, mengambil kembali saham perusahaan keluarga Zheng. Jadi, mereka sengaja mencabut selang nutrisi ibu Nyonya muda. Zheng Yicheng, Zheng Xiu Susin Kiao. Kalian pantas mati. Dan kamu, Xiao Yuanyang, kamu juga pantas mati. Nyonya muda, Anda salah paham. Mereka sengaja membuat Anda salah paham. Ini perintah Bos Xiao, ingin mengalihkan tanggung jawab. Jangan bohong. Kamu bekerja untuknya, kalian berkomplot, kan? Nyonya muda, kami menemukan kamera tersembunyi di kamar ibu Anda. Ada rekaman video sebagai bukti. Bu, aku harus bekerja untuk mendapatkan uang mengobati ibu. Dengan ini, aku bisa menjenguk ibu kapan saja. Ya? Bagaimana bisa aku melupakan hal sepenting ini? Jika aku menjenguk ibu setiap hari, ibu tidak akan tewas karena ulah mereka. Nuo, bukan salahmu. Meski kau menjenguk setiap hari, tetap tidak bisa menghentikan mereka. Xiao Yuanyang, kecelakaan itu karena Zheng Yicheng memasakku. Menggantikan anaknya menanggung dosa. Balas dendamlah pada mereka. Nuo, tenang. Aku pasti akan membalas untukmu, untuk ibumu, untuk ayahku. Kita akan balas dendam bersama. Tuan muda, Anda sudah keluar rumah sakit 2 hari. Nyonya muda, kok tidak fokus? Tidak bisa terus begini. Nuo. Sini, suapi aku. Maaf, Begini caramu merawat orang sakit? Pergi istirahatlah. Dengan kondisimu begini, kurasa seumur hidupmu takkan bisa menuntut keadilan untuk ibumu. Sebentar lagi, kebenaran akan terungkap. Semoga kamu cepat pulih. sup iga sudah siap. Xiao Yuanyang, sebelumnya aku salah paham. Terima kasih sudah membantuku. Aku akan merawatmu sampai kamu pulih. Sepertinya kamu langsung hidup kembali. Aku akan bangkit, mewujudkan mimpi ibuku. Membuat keluarga Zheng Yicheng membayar semua perbuatan mereka. Bagus. Ini baru Zheng Nuo yang aku kenal. Xiao Yuanyang, kamu benar-benar orang baik. Memang orang baik, tapi bukan berarti aku akan melepaskanmu. Xiao Yuanyang, aku tahu. Kamu masih tidak percaya padaku. Tapi soal kecelakaan itu, benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku akan membuktikan diriku sendiri. Baik, kita buktikan bersama. Kakak, hati-hati di jalan. Selamat datang lagi lain kali. Kak, sudah. Kalau tidak, kamu pulang dulu saja. Di sini serahkan padaku. Lagi pula sudah hampir jam pulang. Tidak apa-apa, Kak Wang, kamu pulang dulu saja. Di sini aku yang membereskan. Sudah. Bos Xiao sudah telepon beberapa kali menagih. Bos Xiao sangat baik padamu. Nyonya pemilik toko sedang melihat dari atas sana. Pasti sangat senang. Kak Wang, jangan menggodaku. Mana ada dia baik padaku.
Bos kecil, kamu tidak tahu, kali ini aku kembali bekerja. Adalah Bos Xiao yang mencariku. Dia yang menyuruhku datang bekerja. Pria baik yang diam-diam berbuat seperti ini, di mana lagi bisa ditemukan? Kamu bilang apa? Kamu tidak tahu? Pantasan. Bos kecil, jangan bilang padanya soal ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memberikan 500.000 ini kepada Bos Xiao? Tenang, Kak Wang, aku tidak akan menyinggungnya. Kalau begitu, ini serahkan padamu, aku pulang dulu. Xiao Wanyang, tulang punggungmu baru sembuh, tidak boleh duduk terlalu lama. Kalau begitu, bantu aku berdiri dan berjalan sebentar. Bos Xiao, dua preman itu sudah mengaku. Aku tidak melihat apa-apa. Sunyi, masuk. Bos Xiao, lain kali aku pasti mengetuk. Bicaralah yang penting. Dua orang yang menyakiti Nyonya Muda, katanya dibayar oleh orang misterius. Untuk merusak kehormatan Nyonya Muda, lalu mengambil foto. Mengancam Nyonya Muda dan Anda. Sudah ketahui siapa yang menyuruh? Orang misterius itu laki-laki, tapi yang mentransfer uang adalah adik Nyonya Muda, Nona Zheng Xiu. Selidiki Zheng Xiu dan dua preman itu. Buat mereka tidak bisa menjadi laki-laki lagi. Mencerti. Selain itu, bagaimana dengan keluarga Zheng? Pertama, hentikan kerjasama mereka dengan grup Watian. Buat mereka merasakan sakit dulu. Setelah kasus kecelakaan itu terungkap, baru kita hitung dengan mereka. Mengerti, aku segera lakukan. Tunggu. Kamu beritahu keluarga Zheng. Beri Zheng Xiu waktu 10 hari untuk mengaku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Baik. Lihat kamu, perbuatanmu ini. Bodoh. Ayah, aku juga tidak tahu dua preman itu tidak berguna. Kalau sudah berbuat jangan tinggalkan jejak. Kamu malah meninggalkan bukti transfer. Sampai si Liwan Yang bisa melacak ke sini. Ibu. Lao Zheng. Kenapa sekarang marah ke anak perempuan? Cepat cari solusi. Aku bisa apa? Sekarang si Liwan Yang sudah menyebarkan kabar. Suruh dia masuk penjara, kalau tidak, keluarga kita akan sengsara. Benar-benar tidak ada cara lagi? Apa kamu mau lihat anak kita demi gadis itu habiskan sisa hidup di penjara? Bukan berarti tidak ada cara. Tergantung kalian mau atau tidak. Lakukan saja. Ibu. Kenapa ibu sudah keluar dari rumah sakit? Kenapa? Aku mengganggu urusanmu dengan narapidana ini? Kamu tidak apa-apa? Ibu, ini kenapa? Yuan Yang, kamu lupa narapidana ini adalah pembunuh ayahmu, kamu. Ibu duduk dulu, dengar aku akan beri penjelasan. Baik, aku tunggu. Kalian yang beritahu ibuku, Yuan Yang, Zheng Xiu adalah penyelamatku, jangan kurang ajar. Ibu, jangan percaya begitu saja, yang mengobati ibu. Bukan Zheng Xiu, tapi narapidana yang ibu sebut. Ini solusimu? Apa yang narapidana ini berikan padamu? Sampai kamu begitu percaya padanya? Ibu, Xiao Yuan Yang, aku keluar dulu. kalian segera menghilang dari pandanganku. Kuberitahu, hari-hari indahmu akan segera berakhir. Kamu harus keluar dari keluarga Xiao. Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Apakah kamu bisa menerimanya? Penderitaan mengemis di jalanan. Kamu, benar-benar kamu. Cepat pergi. Xiao Yuan yang sangat menakutkan. Yuan Yang, jelaskan padaku, apakah kamu jatuh cinta pada narapidana itu? Ibu, jangan selalu menyebutnya narapidana. Kalau begitu, apakah kamu lupa dendam ayahmu? Ibu, aku tidak akan melupakan kematian ayah, dendamnya pasti akan kubalas. Semoga kamu bisa menepati janjimu, segera selesaikan ini. Untuk membalas dendam ayahmu. Akan kubuat, Ibu. Xiao Yuan Yang, kamu tetap yakin? Aku adalah penjahat yang membunuh ayahmu? Antara kita, sebaiknya segera diakhiri. Ibu. Kenapa ibu datang? Kenapa aku tidak boleh datang melihat? Ibu sudah melihat. Bagaimana kalau kita pulang? Yuan Yang, pulang nanti, ibu sudah menjemput seseorang untukmu. Kamu temui dia di restoran Jiang Feng Impression. Ibu, siapa yang ibu jemput untukku? Putri dari grup Tang,
Tang Bingbing, tunangan yang ayahmu tetapkan untukmu. Ibu. Haruskah seperti ini? Aku tidak mau pergi. Kamu benar-benar jatuh cinta pada narapidana itu? Ibu, ada alasan lain di balik ini. Dengarkan aku, Ibu. Ibu, kamu baik-baik saja? Aku akan pergi, oke? Nyonya tua, untuk apa Anda membawa saya ke sini? Kamu akan segera tahu. Lihat itu. Lihat, itu adalah tunangan putraku. Sudah lihat, Nyonya tua, bisakah saya pergi sekarang? Aku tahu Yuan yang menikahimu hanya untuk membalas dendam. Kamu membunuh suamiku, sekarang membuat Yuan yang. Karena narapidana sepertimu, menghancurkan hidupnya. Sangguterketak. Anda mengatakan ini padaku. Ingin aku melakukan apa? Kalau kamu tahu diri, segera cerai dari Yuan yang. Keluarlah dari keluarga Xiao kami. HMPH, aku akan pergi. Jangan naik ke sini. Nyonya tua, aku tidak membawa ponsel. Itu urusanmu, jangan kotori mobil keluarga Xiao kami. Menjemudi. Kak Yuan Yang, kamu lihat apa? Kak Yuan Yang, Tidak ada. Aku melihat sosok dari belakang. Sangat mirip dengan kakak iparmu. sepertinya Kak Yuan Yang kali ini benar-benar menemukan cinta sejati. Kamu baru saja keluar sebentar, sudah mulai merindukan kakak ipar. Wah, ini harus banyak berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu membantuku kali ini, ibuku pasti sulit dihadapi. Kamu bilang, kalau Tante Xiao tahu, kita berdua sudah lama menjadi teman dekat, apa yang akan dia pikirkan? Pasti tidak bisa dipercaya. Terima kasih. Kak Yuan Yang, lain kali kamu harus benar-benar mengajariku. Bagaimana mengendalikan pasar saham, tidak sia-sia aku. Menemanimu berakting dalam drama ini. Tentu saja. Tapi aku sudah bilang, drama ini harus dimainkan selama sebulan. Kalau begitu, aku kan dapat keuntungan besar. Kok mirip bos kecil ya? Benar-benar bos kecil. Selamat, Ibu Xia, Anda hamil. Aku harus segera menyampaikan kabar baik ini. Kepada Bos Xiao. Anda jangan beritahu Xiao Yuan yang dulu. Anda hamil, tidak memberitahu Bos Xiao. Lalu siapa yang akan merawat Anda? Aku akan memberitahunya sendiri. Ya, Anda yang memberitahunya langsung. Bos Xiao pasti sangat terkejut. Apakah dia akan terkejut? Haruskah aku masuk dan memberitahunya? Dia, Yuan Yang, karena kamu dan Bingbing, kalian berdua cocok. Saling menyukai, lebih baik cari hari baik segera untuk bertunangan. Bu, bertunangan masih terlalu dini. Dini apa Dini? Cepat bercerai dengan narapidana itu. Supaya aku tidak kesal melihatnya. Bu, urusanku aku yang tahu. Tahu? Tahu masih menikah dengannya, kamu pantas mendapat ayahmu yang sudah meninggal. Tante, jangan marah. Aku tidak buru-buru, biarkan Kak Yuan Yang menyelesaikan urusannya dulu. Lihatlah Bingbing. Apa yang tidak cocok denganmu, sengaja ingin membuatku marah. Hari ini, kamu harus memberikan jawaban yang pasti. Bu, aku tahu. sayang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Nuo, kasih aku waktu sebentar. Aku akan membersihkan namamu. Nanti, kita bisa bersama dengan terbuka. Bos Xiao, ada hasilnya. Bos Xiao, Nyonya Muda adalah orang yang menyelamatkan kalian dulu. Benar mereka. Buktinya di sini, ada foto yang diambil orang baik hati waktu itu. Dan ibu Nyonya Muda koma lama karena menyelamatkan orang. Benar mereka, aku benar-benar tidak manusiawi. Aku menyiksa Zhenguo selama 3 tahun. Bos Xiao, ini bukan salah Anda. Ini semua ulah keluarga Zheng. Soal kecelakaan. Sudah ketemu buktinya? Masih kurang satu saksi. Saksi itu sudah kabur dari Jiangcheng. Butuh seminggu untuk menemukannya.
Baik, tunggu 7 hari lagi, aku akan membuat sampah keluarga Zheng itu. Menebus dosa-dosa mereka. Bos Xiao, ada hal yang lebih penting sekarang. Menunggu Anda tangani. Oh iya. Kabarnya aku dan Bingbing bertunangan sudah tersebar. Suruh orang awasi keluarga-keluarga tua itu, 7 hari lagi. Seluruh bisnis Jiangcheng tidak ada yang bisa mengancam Xiao Group lagi. Bos Xiao, soal dana sudah ada kabar. Dana akan masuk hari ini. Bos Xiao, setelah hari ini, seluruh Jiangcheng akan tahu Anda adalah raja saham Jiangcheng sejati. Nak, sudah waktunya pergi ke kantor. Kelihatannya kamu tidak berniat baik. Aku ingin tahu. Kamu diam-diam melakukan apa lagi? Nyonya tua, tidak ada apa-apa. Kamu Hemo? Bagus, wanita licik. Lihat aku mengusirmu dari keluarga Xiao, lalu bikin surat palsu. Untuk menipu Yuan Yang ya? Aku tidak. HMPH, tidak. Kalau tidak, kenapa bertahan? Tidak mau cerai dengan Yuan Yang? Kamu jelas-jelas mengincar kekayaan keluarga Xiao. Nyonya tua, aku akan bercerai dengan Xiao Yuan Yang. Tapi, Anda tidak perlu menuduhku seperti ini. Orang hukuman sepertimu memfitnah dan merusak seluruh keluarga. Membunuh ibumu sendiri. Masih perlu aku menuduh? Nyonya tua, Zheng Xiu yang bilang ke Anda. Tentang keburukanku, ya? Aku tahu Anda membenciku. Menganggap aku yang membunuh suami Anda. Tapi aku ingin bilang, Anda salah sasaran. Pelaku sebenarnya bukan aku, percaya atau tidak. Adalah Zheng Yicheng. Dulu dia memaksaku menggantikan anak kesayangannya. Kamu benar-benar tak terselamatkan. Sudah sampai segini. Masih berani memutarbalikkan fakta. Kamu. Nyonya, ada apa? Kepala kepasing. Selama ini, benar kamu yang mengobatiku? Anda sebaiknya tidak emosi. Aku akan memijat dan aku kuntur setiap hari. Bungkusan teh obat ini rendam sekali sehari. Rutin setahun pasti sembuh. Sunyi, progres akuisisi Huatian bagaimana? Bos Xiao, ada sedikit gangguan. Keluarga Tan mengacau di acara serah terima, baru reda, prosedur belum selesai. Kalau Tanli itu, Tim pengintai kehilangan jejak, belum ditemukan. suruh orang gali dia keluar. Aku tidak mau dia manfaatkan Nuono lagi. Siap. Juga, awasi ketat keluarga Zheng. Jangan biarkan dia mendekati Nyonya tua. Sekarang pergilah. Nuo, beri aku 5 hari lagi. New on. Tan Li, kamu mau apa di sini? Nuo, sudah lama tidak bertemu. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Kalau ada urusan, bicara saja. Nuo, kamu sekarang sangat dingin. Kita sudah putus. Kalau tidak ada urusan, cepatlah pulang. New on. Nanti kita bicara lagi. Sudah kulihat. Sebelumnya aku yang salah. Tapi aku selalu mencintaimu. Jadi aku sempat kalap. Melakukan hal-hal itu. Aku ingin menebusnya. Tidak usah. New on. Xiao Yuan Yang tidak akan melepasmu. Ini tiket pesawat 5 hari lagi. Asal kamu mau. Aku bisa membantumu. Aku akan mempertimbangkannya. Terima kasih. Nyonya tua, ini adalah metode pengobatan untuk penyakit Anda. Semuanya sudah kutulis di sini. Dan juga, ini adalah surat perceraian. Tolong sampaikan kepada Xiao Yuan Yang. Bos kecil, kamu mau menyerahkan toko ini untuk aku kelola? Kakak Wang, kemampuanmu sudah sangat baik. Toko ini aku serahkan padamu.
Aku juga tenang. Ini adalah hasil jerih payah ibuku, aku harap kamu bisa merawatnya dengan baik. Lalu, ini maksudmu? Aku akan pergi sebentar. Kamu pergi berapa lama? Tidak tahu, mungkin setahun, atau mungkin selamanya. Aku tidak rela kamu pergi. Jaga dirimu baik-baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Bos Xiao, dua grup besar Guotian dan Shanghai. Kontrak merger sudah ditandatangani. Saham grup Xiao tetap nomor 1, kedepannya tidak ada perusahaan lagi yang bisa mengancam kita. Orang yang terlibat kecelakaan sudah ditemukan? 30 menit lagi, Anda bisa bertemu dengannya. Bagus. Segera bantah rumor atas namaku. Pertunangan itu palsu. Bos Xiao, merger baru saja selesai, langsung membantah rumor sekarang. Kurang baik. Aku tidak mau menunggu sedetik pun, segera lakukan. Anda takut nyonya kecil sedih. Aku mengerti. Oh ya. Beritahu orangnya, bawa langsung ke villa. Aku ingin membuktikan kesucian Nuo di depan nyonya tua. Siap. Pergilah. Halo, Nona, mau kemana? Ke bandara, Pak. Baiklah. Xiao Yuan Yang, semoga kamu bahagia. Selamat tinggal. Ada apa ini? Terburu-buru sekali. Ibu, aku ingin bicara dengan Anda. Bicara apa? Tentang kecelakaan itu. Ini saksi kecelakaan, ketahui kebenarannya. Kamu masih belum mau menyerah. Kecelakaan itu kan dilakukan oleh narapidana itu. Masih ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Ibu, dengarkan aku. Mobil itu bukan Nuo yang mengemudikan. Zheng Xiong. Dia melihat kebenaran saat itu. Bahkan merekam video dan mengambil foto. Apa benar kita telah menuduhnya tanpa alasan? Ibu, tidak hanya menuduhnya tanpa alasan. Nuo bahkan pernah menyelamatkan keluarga kita. Dia adalah penyelamat kita. Di mana Nuo? Nok. Maaf, ibu salah. Nuo, dia sudah pergi. Dia baru saja pergi. Cepat kejar, pasti bisa menyusulnya. Sanyi, nyetir mobil. Sanyi, gas lebih cepat. Bos Xiao, jangan panik. Pesawat yang dinaiki nyonya muda belum lepas landas. Masih ada waktu. Jangan banyak bicara. Aku harus bertemu Nuo secepatnya. Baik. Cepat. Pak, kenapa berhenti? Nono kita bertemu lagi, Gebli. Bukankah kamu di bandara? Bodoh. Kalau tidak bilang begitu, bagaimana bisa menipumu naik mobil, Jili? Halo. Nuo, kamu di mana? Bos Xiao, panggilannya mesra sekali ya. Tan Li. Terima kasih Bos Xiao masih ingat aku. Apa yang kamu lakukan pada Nuo? Bos Xiao, jangan buru-buru. Mana mungkin aku tega menyakiti Zheng Nuo. Dia sekarang adalah kartu as di tanganku. Tan Li, dasar bajingan. Aku peringatkan kamu, jika berani menyentuh Nuo sedikit pun, aku habisi kamu. Ternyata Bos Xiao benar-benar mencintai Zheng Nuo. Tapi, kamu pikir aku sekarang takut dengan ancamanmu? Kalau bukan karena kamu menghancurkan keluarga Tan, aku tidak akan seperti ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Itu tergantung apa yang kamu rela berikan. Untuk Zheng Nuo. Xiao Yuan Yang, jangan pedulikan aku. Jangan penuhi permintaannya apapun. Tan Li, berhenti. Aku setuju apapun yang kamu minta. Tan Li. Bagus. Kalau begitu, tanda tangani kontrak pengalihan saham grup Xiao. Bawa ke gudang di utara kota. Ingat, hanya boleh sendirian. Kalau tidak, aku bunuh Zheng Nuo. Baik, jika aku menemukan Zheng Nuo mengalami cedera apapun, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Bos Xiao, Anda pergi sendirian terlalu berbahaya. Aku akan ikut dengan Anda. Dia bilang, biarkan aku pergi sendirian. Yuan Yang, ini salah ibu. Kamu harus membawa Nuo pulang dengan selamat. Dia sedang mengandung anakmu. Apa? Orang, Rencana kalian tidak akan berhasil. Xiao Yuan Yang tidak mungkin datang menyelamatkanku. sudah sampai saat ini. Kamu masih menipu kami? Apa perlu aku menipu kalian? Xiao Yuan Yang segera akan bertunangan dengan orang lain. Dia menikahiku hanya untuk membalas dendam padaku. Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Kalau dia mau membalas dendam,
Kenapa dia beberapa kali menyelamatkanmu? Bahkan menyuruh orang menyelidiki kecelakaan itu. Xiao Yuan Yang. Menyelidiki kecelakaan itu. Lagi-lagi pura-pura tidak tahu. Demi kamu, dia membuat grup Huatian menghentikan kerjasama dengan keluarga Zheng dan memaksa ayah menyerahkan saham padamu. Apa kamu benar-benar tidak tahu? Kamu menghancurkanku, kamu menghancurkan seluruh keluarga Zheng. Kalau bukan karena ingin membelamu, Xiao Yuan yang tidak akan begitu membenci kami. Hari ini aku akan membunuhmu. Parenti, meskipun dia mati, kita tidak akan dapat kontrak pengalihan saham. Sampai sekarang, kamu masih membela orang ini. Damn. Tan Li, kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Kenapa? Ketika aku dan Yang keluarga Xiao Yang, dia menghancurkan keluargaku dan membuatku hidup menggelandang. Kamu tanya kenapa aku bisa menjadi seperti ini? Sekarang kamu masih bisa berubah. Jangan ikut campur. Selama aku punya kekuasaan dan uang, apa peduliku jika melanggar hukum? Kamu gila. Ya, aku gila. Aku pasti akan membuatnya membayar harga yang setimpal. Tunggu saja, aku pasti akan menginjaknya dan menghancurkannya. Xiao Yuan Yang. Ikut bos dengan baik ya, UM. Pak Tan, Xiao Yuan Yang sudah sampai. Tan Li. Aku bawa barang yang kamu minta. Mana Nuo? Aku benar-benar tidak menyangka, seorang CEO grup Xiao ternyata masih romantis. Jangan banyak bicara. Mana Nuo? Aku penasaran, apakah kamu benar-benar rela untuk seorang wanita datang sendirian dan menyerahkan perusahaan padaku? Ya, aku rela. Dia layak mendapatkan segalanya. Pura-pura baik. Kamu merebutnya dariku. Hanya untuk membalas dendam padanya. Semua luka di tubuhnya. Bukankah itu berkat kamu? Kenapa sekarang berubah? Benar. Dulu aku salah, kedepannya aku akan menebusnya. Lepaskan dia sekarang. Atau aku akan merobek kontrak ini. Pak Tan, benar, Xiao Yuan Yang datang sendirian. Sudah konfirmasi, lepaskan dia sekarang. Sepertinya aku meremehkan cintamu pada Zheng Wu. Tapi karena kamu sudah datang hari ini, jangan harap bisa pergi. Apa maksudmu? Aku hanya akan membalas semua luka yang kamu berikan padaku. Dengan berlipat ganda. Serang! Orang tidak menyangka kalian berdua akan seperti ini hari ini. Jangan harap ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kenapa? Tan Li tidak akan meninggalkan jejak kecil. Hanya jika kalian semua mati, transfer saham akan benar-benar aman. Orang, Cepat lari. Nuo, kamu tidak apa? Kenapa kamu begitu bodoh? Cepat pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu tidak apa-apa? Kamu tinggal di sini akan mati. Tan Li pasti tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Aku tidak takut. Dulu aku yang salah. Jika kita bisa keluar hidup-hidup kali ini, jangan tinggalkan aku. Janji padaku, Nuo. Zheng Yuwa, you can't get kamu belong. Tidak akan pernah bersamanya? Situasi berubah. Bagus, kamu tidak adil. Aku juga tidak akan adil. Aku sudah memberimu banyak. Tidak masalah mengambil sedikit bunga kan? Apa yang kamu mau lakukan? Aku sudah bilang, hari ini dia harus membayar 2 kali lipat. Kalian berdua, tarik dia pergi. Tan Li, dasar bajingan. Tan Li, orang seperti dia, setelah kau selesai menikmatinya, biarkan teman-teman juga menikmati, seru kan? Tentu saja. Aku merendahkanmu. Jangan mendekat. Tan Li, pergi kau. Nuo, kau baik-baik saja? Jangan mendekat. Aku lihat kalian berdua saling mencintai. Aku akan mengantarkan kalian ke neraka bersama. Zheng Nuo orang ini mati. Orang ini akhirnya mati. Ayo, bakar gudangnya. Nuo. Bangunlah.
Aku baik-baik saja. Sepertinya, hari ini kita akan mati di sini, tapi bisa mati bersamamu. Aku senang. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Nuo Nuo. Kau harus bertahan. Nuo Nuo. Kita harus keluar hidup-hidup. Sepertinya, Kau harus bertahan. aku tidak bisa menunggu lagi. Nuo Nuo. Nuo Nuo, bangunlah. Nuo Nuo. Nuo Nuo, bangunlah. Nuo Nuo, Nuo Nuo, bangunlah. Nuo Nuo, kau bangun. Xiao Yuanyang, apakah kita sudah mati? Kita diselamatkan, Nuo Nuo. Bagaimana kita bisa selamat? Di sepatuku ada pelacak, polisi datang tepat waktu dan menyelamatkan kita. Kau terlalu nekat. Pergi sendirian, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kalau kau celaka, aku tidak bisa hidup lagi. Kau sendiri belum sembuh, masih saja merengek-rengek, dasar anak nakal. Pergi sana. Nuo Nuo, maafkan aku, sebelumnya aku salah. Aku sudah menyusahkanmu, bisakah kau memaafkanku? Nyonya tua, aku tidak menyalahkanmu. Masih panggil Nyonya tua? Sekarang panggil ibu saja. Baik. Ibu, Baik, ibu sudah memasak sup untukmu. Sebentar Yuan yang akan menyuapimu. Istirahatlah dan pulihkan tenaga. Xiao Yuanyang, anak kita. Apakah sudah tidak ada lagi? Nuo Nuo, kita masih bisa punya anak lagi di masa depan. Nuo Nuo, tenang saja. Orang yang menyakitimu, orang yang menyakiti anak kita. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Nuo Nuo, kamu baru saja keluar dari rumah sakit, hati-hati. Nyonya muda, kabar baik. Keluarga Zheng Yecheng, semua 4 orangnya, sudah ditangkap. Akhirnya bisa membalas dendam untuk ibumu dan kamu. Kamu yang melakukannya? Aku hanya menyerahkan bukti kejahatan mereka. Kepada polisi saja. Terima kasih. Ngapain sungkan sama suamimu sendiri? Mulai sekarang, tidak ada yang berani menyakiti sayangku lagi. Lalu kenapa dulu kamu menyuruh orang membalas dendam padaku dan memaksaku menandatangani perjanjian? Perjanjian itu sudah kurobek. Mulai sekarang, aku adalah budakmu.